Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan rumah tangga yang dialami atau dijalani oleh masing-masing kita pasti ada arah dan tujuan. Sebagian kita mungkin memiliki orientasi untuk mengantarkan keluarga ini menjadi keluarga yang kaya raya, penuh dengan fasilitas, kesenangan dan kemewahan. Bisa jadi dari sebagian kita punya orientasi pendidikan. Ingin menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang terpelajar, memiliki titel akademik yang tinggi. Bisa pula ada dari kita yang memiliki orientasi sosial, agar suami dan istri memiliki karir sosial yang tinggi. Anak-anak pun kelak akan memiliki status sosial yang terpandang. Namun saya yakin keluarga Fatwa TV memiliki orientasi yang lebih mulia dari semua itu. Membangun rumah tangga bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Karena apalah arti kekayaan, apalah arti harta bagi rumah tangga kita kalau ternyata harta itu hanya menjadi biang datangnya petaka. Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan dalam Al-Qur'an kisah keluarga yang dengan hartanya mereka celaka. Allah ceritakan kisah Qarun, seorang yang kaya raya. Allah juga kisahkan bagaimana Abu Lahab, keluarganya menyeret ke dalam kekufuran. Sehingga Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apalah artinya harta dan apa yang dia dapatkan semasa hidupnya kalau ternyata Abu Lahab beserta keluarganya kelak akan masuk dalam neraka yang dzati lahab. Ya, neraka yang apinya berkobar-kobar. Dalam Al-Qur'an Allah juga kisahkan kisah seorang raja yang memiliki orientasi kekuasaan, keluarga yang orientasinya membangun kejayaan. Fir'aun. Ia membangun kerajaan kekuasaan dengan segala cara yang dia punya, harta yang dia kerahkan, pasukan yang dia miliki, semuanya adalah untuk membangun kekuasaan. Namun ternyata subhanallah, kekuasaan dia mendatangkan petaka, celaka bagi dia. Bahkan Allah telah kondisikan sedemikian rupa bahwa kehancuran Fir'aun datangnya dari anak angkatnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di tengah keluarga yang penuh dengan kemaksiatan, kekafiran, keangkara murkaan. Namun ternyata subhanallah, ketika visi misi keluarga itu tidak sejalan, istri Fir'aun memiliki visi yang benar, yang saleh, menjadi wanita yang salihah. Maka tatkala Nabi Musa menyeru berdakwah kepada Allah, istrinya Fir'aun masuk Islam, menerima hidayah dan membela kebenaran walaupun suami tidak sejalan. Sehingga kisah perjuangan istri Fir'aun mempertahankan eksistensi keislamannya
Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa mra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan ingatlah kisah istri Fir'aun tatkala dia terus-menerus berdoa kepada Allah, dia terjerembab, dia terperangkap dalam rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang tidak islami, rumah tangga yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, kepada keimanan, tapi rumah tangga yang mengantarkan kepada kekufuran, keangkara-murkaan, kesewenang-wenangan. Karena dia berada di bawah kepemimpinan seorang suami yang kafir dan angkara murka. Namun itu tidak menghalangi istri Fir'aun untuk menjalankan nilai-nilai keimanan dia, memperjuangkan eksistensi keimanan dia, sehingga dia terus dengan tulus berdoa kepada Allah. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku akan segera kehilangan istana di dunia ini karena aku berseberangan dengan suami, yaitu Fir'aun, pemilik istana dunia. Maka gantikanlah dengan apa? Baitan fil jannah, istana di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun wa amalih, dan lindungi aku, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan juga kejahatan perilaku Fir'aun, ulahnya Fir'aun. Subhanallah. Ini adalah potret rumah tangga. Potret istri yang memiliki visi sebagai seorang wanita muslimah. Sebaliknya dalam Al-Quran, Allah juga kisahkan bagaimana kisah seorang suami yang memiliki visi yang saleh, menjadi hamba Allah, menegakkan sendi-sendi keimanan dalam rumah tangganya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Allah kisahkan sejarah keluarga Nabi Lut, perjalanan hidup keluarga Nabi Lut. Nabi Lut menyeru berdakwah, menegakkan Islam, mengajarkan akhlak yang mulia, mencegah kemungkaran, pergaulan bebas, mencegah terjadinya homoseksual. Namun ternyata Allah telah pilihkan untuk Nabi Lut seorang istri yang tidak soleh, seorang istri yang kafirah, seorang istri yang tidak menjalani perintah suami, tidak tunduk dan patuh pada suami, tetapi tunduk dan patuh kepada nafsunya. Tidak taat kepada Rabbnya, tetapi taat kepada bisikan setannya. Sehingga istri Nabi Lut menjadi pengkhianat terbesar dalam perjalanan dakwah Nabi Lut. Apa yang dia lakukan? Dia terus menjadi mata-mata kaum homoseksual, menjadi pengkhianat perjalanan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Ketika azab Allah telah tiba, murka Allah telah datang, Allah selamatkan Nabi Lut beserta orang yang beriman. Allah perintahkan agar mereka keluar dari rumahnya, pergi dari kampung halaman di tengah malam. Dan Allah berpesan agar ketika mereka berjalan bergegas, fokus, segera meninggalkan kampung halamannya. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan sekalipun dari satu orang dari kalian yang menoleh ke belakang, agar betul-betul fokus melarikan diri dari kampung yang akan segera ditimpa azab. Kecuali istrinya, walaupun istrinya diajak pergi oleh Nabi Lut. Tanggung jawab seorang suami untuk menyelamatkan istri dari azab. Tapi apa yang terjadi? Tetap istri Nabi Lut telah digariskan bahwa dia akan termasuk orang yang ditimpa azab. Dia berpaling, dia menoleh ke belakang, dan dia pun terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Namun bejatnya istri, rusaknya istri, kafirnya istri tidak menggoyahkan keimanan Nabi Lut, sebagaimana keangkara murkaan Fir'aun tidak menggoyahkan kekokohan iman istrinya.
sehingga mereka tetap beriman, menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena mereka dalam membangun rumah tangga memiliki visi yang jelas. Suami bukanlah Tuhan, istri bukanlah sembahan. Tetapi mereka adalah partner untuk bisa sampai kepada mardhatillah, keridhaan Allah SWT, untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Tetapi ketika di tengah jalan terbukti mereka adalah partner yang berkhianat, pasangan yang berkhianat. Pengkhianatan istri, pengkhianatan suami tidak menjadikan mereka berubah arah dan kemudian kompromi, berhenti tengah-tengah, tidak. Tetap pada visi Rabbunallah tsumma istaqamu. Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Jadinya orang-orang yang telah mengikrarkan Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perjalanan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kelak di saat malaikat maut menjemput mereka, mencabut nyawa mereka, orang yang istiqamah di atas jalan Allah akan dihampiri oleh para malaikat yang mengabarkan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau gentar, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah, berbahagialah segera, karena engkau akan segera sampai ke surga yang telah Allah janjikan atas perjuangan keistiqomahanmu mempertahankan iman. Walaupun suamimu kafir, walaupun suamimu mengajak untuk murtad, suamimu mengajak untuk berbuat doa, walaupun istrimu menyeretmu untuk berbuat maksiat, tapi istiqomah. Engkau tetap istiqomah, maka inilah balasannya. Kabar gembira dengan surga di saat yang paling krusial, yaitu pada titik di mana kita harus berpisah dengan dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Allah dalam Al-Quran juga menggambarkan bagaimana visi seorang atau satu rumah tangga yang istimewa, yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang menikah dengan Sarah. Telah sekian lama, sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak keturunan. Maka Sarah kemudian mengizinkan suami itu Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya yang bernama Hajar. Dan segeralah Hajar, setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Hajar segera hamil dan kemudian melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Seorang suami, seorang ayah, seorang suami yang telah merindukan hadirnya buah hati anak keturunan. Kemudian anak tersebut betul-betul lahir ke dunia dengan selamat, seorang anak yang tampan rupawan. Wajar di dalam hatinya ada benih-benih cinta, rasa bangga, rasa senang. Bagaikan oase di tengah hamparan padang pasir yang tak bertepi. Penantian panjang, akhirnya datang anak keturunan. Padahal Nabi Ibrahim telah mengikrarkan dalam dirinya bahwa dia hanya cinta kepada Allah. Dia telah dipilih oleh Allah, diberi karunia sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah, sehingga tidak pantas, tidak patut di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada rasa cinta kepada selain Allah. Maka Allah uji keluarga tersebut. Nabi Ibrahim diuji untuk membawa Hajar beserta anaknya yang masih kecil, masih bayi merah, untuk diletakkan di sisi Ka'bah, di lembah Makkah, atau yang kala itu dikenal dengan lembah Faran, yang tak bertepi, yang tidak bertuan, tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, gersang tandus, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Namun Nabi Ibrahim sebagai seorang khalil yang hanya cinta dan patuh tunduk kepada Allah, dia pun patuh atas perintah Allah ini. Dia tidak membantah, dia tidak menunda, menganalisa atau bermusyawarah. Dia segera jalankan. Setibanya di lembah Mekah, di sisi Ka'bah, segera beliau letakkan putranya. Beliau tinggalkan istrinya Hajar dan beliau segera bergegas pergi. Karena memang perintahnya hanya meletakkan putranya di sana tanpa harus berpesan atau tanpa harus membangun perumahan di sana.
menanti datangnya atau mengundang orang. Dia hanya diperintahkan untuk meletakkan putranya di sana beserta ibunya. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Lembah yang tidak bertuan, lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Nabi Ibrahim tetap bergegas berjalan tanpa memperdulikan pertanyaan istrinya. Hajar mengira Nabi Ibrahim mungkin kurang mendengar. Suaranya mungkin kabur oleh terpaan angin. Dia ulang lagi dengan suara yang lebih lantang, dengan suara yang lebih jelas. "Ya Ibrahim, ila man tadrukuna?" Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Nabi Ibrahim tetap bergegas tanpa menggubris pertanyaan istrinya. Hajar alaihissalam yang telah hidup di dalam keluarga Nabi setelah sekian lama, dan dia telah mendapatkan karunia sebagai istri seorang Nabi, bahkan Khalilullah, sadar bahwa pertanyaan itu tidak layak muncul dari seorang muslimah yang beriman kepada Nabi, yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berkata-kata atas dasar nafsu, yang dia jalankan hanya adalah wahyu. Sehingga pertanyaan mengapa, bagaimana, kepada siapa tidak layak muncul dalam keluarga seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah. Maka Hajar merubah sikapnya, meralat kesalahannya, sehingga dari lisannya muncul pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang satu-satunya pertanyaan yang hanya boleh muncul dari seorang muslim dan mukminah. Allahu amaraka bihada. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Inilah pertanyaan yang benar yang seharusnya muncul dari keluarga yang muslim atau muslimah. Memastikan bahwa ini adalah perintah Allah. Ketika pertanyaan itu betul, maka Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab, "Bala, betul." Kemudian Nabi Ibrahim tidak banyak berkomentar. Tidak perlu untuk banyak menjelaskan. Karena Nabi Ibrahim telah mendidik istrinya dengan pendidikan yang soleh. Sehingga Hajar langsung paham dan mengetahui apa konsekuensi jawaban suaminya bahwa ini adalah perintah Allah. Sehingga Hajar segera menimpali jawaban suaminya dengan menunjukkan kepastian iman, kekokohan, ketangguhan iman. Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin mencelakakan kita. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Subhanallah. Nabi Ibrahim kemudian terus bergegas pergi sampai pada satu tempat yang dia yakini Hajar tidak lagi bisa melihat dirinya. Ia tidak lupa untuk memohon kepada Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Doa seorang nabi, seorang suami, seorang ayah yang betul-betul beriman, mencerminkan keimanan. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah meletakkan anak keturunanku biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman. Artinya tidak ada sumber kehidupan di sana. Tapi aku lakukan karena aku yakin sumber kehidupan itu datangnya dari Engkau. Walaupun tidak ada tanaman, mereka akan bisa bertahan hidup karena kehidupan itu datangnya dari Engkau. Aku letakkan di sana bukan agar mereka bercocok tanam, agar mereka memiliki ladang yang luas. Tidak. Liyuqimus shalah. Aku letakkan di sana misiku satu, yaitu agar mereka menjadi orang-orang yang rajin menunaikan sholat, beribadah hanya kepadamu. Bukan karena aku yakini Mekah itu subur, sumber kehidupan, prospek masa depan. Tidak. Aku letakkan di sana agar mereka menjadi orang yang rajin menegakkan sholat. Kenapa? Kenapa dengan sholat? Karena diletakkan di sisi puing-puing Ka'bah. Di sanalah tempat sholat ditegakkan. Di sanalah pusat ibadah sholat itu dijalankan. Di sanalah semua orang sholat itu menghadap. Maka
tatkala anak diletakkan di tempat ibadah, di dekat rumah Allah, maka visi seorang ayah mengatakan, seorang ayah yang soleh mengatakan, ya visi pertamanya rajin sholat. Subhanallah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata, ya Allah aku letakkan anakku di tanah yang subur, jadikan usahanya sukses, dagangannya lancar, pertaniannya sukses. Tidak. Di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak cocok untuk bercocok tanam. Tapi tempat tersebut adalah tempat untuk menegakkan sholat. Pusatnya orang sholat adalah di Ka'bah. Maka aku letakkan di sana agar mereka sholat. Urusan rezeki aku tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu risaukan. Karena kalau engkau sudah cinta kepada mereka ya Allah. Kalau mereka sudah menjalankan ibadah kepadamu dengan benar. Urusan rezeki tidak usah diminta, pasti engkau beri. Tidak usah dinanti, pasti akan disampaikan. Kenapa? Karena Allah telah berikrar. Dan ikrar ini telah disampaikan kepada semua nabi, kepada semua orang yang saleh. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Sehingga tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu takut. Asalkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalkan kita menjalankan fungsi hidup kita. Menjalankan visi hidup kita itu apa? Beribadah kepada Allah. Aku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jin, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menegakkan ibadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharapkan mereka mengumpulkan rezeki atau mereka mengumpulkan makanan untuk aku. Innallahu war-razzaq, karena sejatinya si pemberi rezeki, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Dzul quwwatil matin, yang maha kuasa, maha perkasa. Ya. Allah juga mengatakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wa Muhammad, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, kata Allah. Wa Muhammad, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah, tabah dalam menegakkan salat tersebut. La nas'aluka rizqan, karena kami tidak akan meminta rezeki kepada kalian. Jangan khawatir dengan sholat kalian sibuk tidak sempat bekerja. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Nahnu narzukuka. Karena dengan engkau rajin menegakkan sholat, kami akan jamin rezeki. Itu yang terjadi, itu yang tersirat dari doa Nabi Ibrahim. Sehingga subhanallah, dengan ketulusan dan keimanan Nabi Ibrahim, kekuatan tawakal Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan, Allah buktikan bahwa Ismail dan istri Nabi Ibrahim yang secara logika hitung-hitungan manusia mungkin akan segera binasa, kekeringan, kehausan, dehidrasi, atau mungkin diterkam oleh binatang buas. Tapi tidak terjadi itu semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di Makkah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Atas perintah Allah, bukan karena kesemena-menaan atau kerakusan atau visi dunia, tidak. Maka Allah pun selamatkan mereka. Allah lindungi mereka, dan bahkan Allah tunjukkan kepada dunia bahwa Allah kuasa menyelamatkan hambanya yang taat, hambanya yang patuh, min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak diduga-duga. Siapa dari kita yang menduga bahwa dari hentakan kaki Nabi Ismail yang masih merah bayi mampu menjadikan air Zam-Zam memancar. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu umma Ismail, laulaha lakana Zam-Zam ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Andai bukan pekerjaan dia, andai bukan dia, niscaya Zam-Zam itu akan menjadi sungai yang mengalir. Kenapa?
pertama kali Zam-Zam memancar dari kaki Nabi Ismail, Hajar berkata, zum, zum, berkumpullah air, janganlah mengalir, berkumpullah air. Di sini jangan pergi, jangan mengalir. Zum, zum, berkumpullah, berkumpullah. Maka Zam-Zam itu sebesar apapun sumbernya, sederas apapun airnya keluar dari sumber, dia tidak bisa mengalir, tidak bisa tumpah dan kemudian menyebabkan banjir. Subhanallah. Allah beri rezeki, Allah beri pertolongan dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu sebagai implementasi bahwa may yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, Allah pasti beri jalan keluar untuk problematikanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari jalur yang dia tidak duga-duga. Siapa yang menduga bahwa Ismail mampu menggetarkan bumi dan akhirnya menjadikan bumi mengeluarkan air, memancarkan air? Siapa yang menduga bahwa Hajar dan Ismail mampu bertahan hidup di lembah yang gersang semacam itu? Subhanallah. Dan mengapa Nabi Ibrahim tega melakukan semua itu? Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan tawakal, kalau kita menjalankan perintah, seburuk apapun kondisinya, segenting apapun suasananya, Allah tidak akan pernah membiarkan. Allah tidak akan pernah mencelakakan, membiarkan hambanya celaka. Seperti yang diikrarkan oleh Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Karena itu rumah tangga dibangun. Kita membangun rumah tangga bukan untuk menumpuk harta, membangun istana, merintis kejayaan, bukan. Tetapi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ni'mar rajul alladzi qama minal lail fa shalla ma kutiba lah tsumma iqadha alah. Sebaik-baik suami adalah suami yang bangun malam. Kemudian apa? Dia sholat semampunya. Setelah dia sholat semampunya, dia bangunkan istrinya agar turut sholat di tengah malam. Ni'matul mar'ah, sebaik-baik istri adalah wanita yang qamat minal lail, bangun di tengah malam. Fa sholat ma kutiba lah. Kemudian dia sholat semampunya. Setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya yang tidak mau bangun, dipercikan air di wajahnya, dirangsang agar dia bangun, agar dia ikut turut bermunajah, bersimpuh di hadapan Allah di tengah gelapnya malam, di kesunyian malam. Ya, itulah rumah tangga yang soleh. Itulah rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang sukses bukan rumah tangga yang mampu membangun istana, bisa menjadikan, mengantarkan anak keturunannya sebagai raja, menjadi seorang ilmuwan, profesor, pesohor, tidak. Tetapi rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang mampu mengantarkan anggotanya, suaminya, istrinya, anak keturunannya untuk bisa mengikrarkan dan selalu sadar Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah dengan ikrar tersebut hingga akhir ajal. Itu adalah tujuan hidup. Itulah tujuan rumah tangga. Rumah tangga dibangun agar di tengah rumah tangga ini senantiasa dilantunkan ayat-ayat Allah. Agar di dalam rumah tangga ini senantiasa ditunaikan sholat sunnah di dalam rumah tangga itu. Agar di dalam rumah tangga ini senantiasa terlahir anak keturunan yang lisannya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Yang dia berpikir realistis. Inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, sejatinya syariat Islam ini sudah terlalu banyak. Aku tidak bisa menjalankan semuanya. Dullani ala khairin. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kebaikan saja. Atashabbathu bih. Yang dengan satu kebaikan ini, aku bisa berpegangan, bisa menjadikannya sebagai modal obor dalam hidupku. Maka Nabi mengajarkan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Ya, aku ajarkan satu hal. Mudah, ringan, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu yang spesial, tempat yang spesial. Sederhana sekali. Yaitu lisanmu senantiasa engkau basahi dengan apa?
dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, betapa indahnya. Rumah tangga yang di dalamnya suami senantiasa mengatakan astaghfirullah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah. Betapa indahnya rumah tangga yang istrinya senantiasa melantunkan ayat Al-Quran. Betapa bahagianya, harmonisnya rumah tangga yang anaknya senantiasa bersenandung bukan dengan lagu-lagu, tetapi dengan istighfar, dengan Al-Quran. Karena rumah tangga yang semacam itu, rumah tangga yang senantiasa bergemuruh suara zikir kepada Allah, bergemuruh suara ayat Al-Quran, setan akan menjauh. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah. Setan itu senantiasa jauh dari rumah yang di dalamnya selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Semoga Allah SWT menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita, rumah kita, rumah yang senantiasa bergemuruh dengan zikir kepada Allah. Lisan kita senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.